Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena kasih dan anugerah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di rumah-Nya yang kudus untuk merayakan hari yang dikuduskannya. Sepekan telah kita lalui dalam suka duka kehidupan, dalam karya dan pengharapan. Hari ini kita bersekutu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari dengan hati penuh syukur, muliakanlah Tuhan, tinggikanlah Raja kita, pujilah Dia, dan sujud menyembah dalam kekudusan-Nya, dalam sorotan tema kesaksian tentang Yesus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati, karena kasih-Mu besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, sebagai manusia yang jauh dari sempurna, kita sering jatuh ke dalam dosa. Sejak semula, Tuhan memanggil kita untuk hidup baginya, hidup dalam kesetiaan kepadanya. Tetapi kami sering memilih jalan sendiri, kita melupakan kasih dan kuasa Tuhan. Meskipun Tuhan datang sebagai anak domba untuk menghapus dosa kita, kita kerap mengabaikan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Namun kita kurang bersyukur, bahkan tidak setia. Marilah dalam kerendahan hati kita memohon belas kasih sayang Tuhan. Tuhan, ampunilah kami dan ubahkanlah hati kami, agar kami hidup sebagai milik-Mu di dalam Kristus. Saudara-saudara,
dalam pengorbanan Kristus, dosa kita dihapus dan kita diterima kembali sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Syukur kepada Allah, di dalam Kristus kami telah diampuni dan dipulihkan. Ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Dengarkanlah sekarang petunjuk hidup baru, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Mari membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang Yang Yang menaruh menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya. Jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku, Aku mengabarkan keadilan, dalam jemaah yang besar. bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah aku sembunyikan dalam hatiku.
Kesetiaan-Mu dan keselamatan darimu daripadamu ku bicarakan. bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. kepada jemaah yang besar. Tuang unedekana dumaiku kasanggangan napa bantang lenteku nama toto tutengkaku umpa buku papudian nyanyian baru dia buduku Buddha kau untiroi anak tontong posan dekwan Upakei sananmu Tukareba kaparanwan Lan kombongan kalua Diona kamala biramni Ya tukama lolami Tai kubuni lan penangku Nang laku po unelia Tukama so kanan mipuan Mari kita menyiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merayakan Natal dalam beberapa minggu. Bahkan kami sudah merayakan Minggu Epifani. Kini kami mulai memasuki minggu-minggu biasa dalam kalender gereja. Minggu-minggu di mana kami terpanggil untuk menyaksikan apa yang telah kami rayakan, apa yang telah kami pahami tentang inkarnasi, tentang Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dan kami akan mendasari itu dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, pikirkan, pusatkan seluruh pikiran dan hati kami, jauhkan segala pikiran yang sia-sia, supaya ketika kami mendengar sabda-Mu, pikiran dan hati kami menyatu menangkapnya, lalu menjadi dorongan, menjadi bahan dalam rangka kami menyaksikan Yesus Kristus dalam kehidupan kami yang paling biasa, kehidupan keseharian kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku,
Engkau adalah hambaku, Israel, dan oleh aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba, penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Pembacaan selanjutnya terambil dari pertama Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Haleluya, 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 amin. Injil hari ini memulai minggu biasa, terambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Judulnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang
dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Demikian Injil hari ini. Kurde sumanga puang. Shalom. Kita memandang ke depan, ada warna hijau yang menonjol. Yang menayalan kalender gereja toh yang mau disanga minggu-minggu biasa. Jadi sesudah Natal, Epifani, masuk namanya minggu-minggu biasa. Simbol warnanya itu adalah warna hijau. Sesudah Paskah juga ada minggu biasa. Apa artinya ini semua? Nah, waktu ibu dorce ini atau nama sembayang,
Engkau telah memanggil kami dan Engkau telah mendidik kami. Jadi selama Natal, mulai dari Advent 1 sampai Epifani, perayaan Natal itu sampai tanggal 6 Januari. Lalu ada Epifani, sesudah itu Minggu Biasa. Di dalam semuanya itu kita dipanggil, lalu kita dididik, kita dibina mengenai inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Inkarnasi artinya Allah menjadi manusia. Yohanes mengatakan firman menjadi daging. Jadi kata-kata menjadi perbuatan. Yang menton aku itu Yakobus, ya tu Yakobus. To den lan Alkitab tu dikua surat Yakobus, ya tu Yakobus adin na pong Yesu. Apa tu adin na pong Yesu? Salah dua yang menulis dalam kitab suci, dan tu disanga Yakobus, dan tu disanga Yudas. Tanya Yudas to mengkhianat. Itu adiknya Tuhan Yesus. Ada 4 adiknya Tuhan Yesus. Dan Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang disanga inkarnasi toh. Jadi dalam minggu-minggu biasa itulah semua yang dikatakan dalam Natal diuji atau berinkarnasi. Maksudnya menjadi daging dalam kehidupan. Jadi susi bangsa to kem ibadah ki rampoki bersekutu. Lalu kita mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Sekian lama kita beribadah, kita mengalami. Sesudah itu kita diutus untuk pergi bersaksi. Begitu terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bersaksi untuk apa? Nah, kota Yesus bersaksi menjadi garam dan terang. Jadi 2 kata kunci itu tuh disanga dalam kehidupan kita yang paling biasa. Kita sudah mengalami, kita sudah dididik selama Natal, dan kita sekarang terpanggil untuk pergi bersaksi, dan kota Yesus menjadi garam dan terang. Yohanes pasal 1, pembacaan kita 3 minggu yang lalu, Yesus adalah terang dunia. Lah mekutanan adolo. Adakah yang namanya kegelapan? Kamu, der katu disanga malilin. Den. Leka pangyono. Den. Masa. Tote mote payan ki belanna apa? Terang. Jadi kita memantulkan terang. Yang nata terang matumbai. Jadi tak ya tu malilin pangyono. Ya tu disanga malilin ketiadaan terang. Bisa dipaham toh? Gelap itu karena tidak ada terang. Susi bangsa mo to. Derra katu disanga kejahatan. Nakut Agustinus, tak itu kejahatan. Yang kita sebut kejahatan karena tidak adanya kasih. Tidak adanya kebaikan. Jadi yang tak hadirkan itu terang, kode mau tu gelap.
Yang nata hadirkan itu kasih kok, dan mutu kejahatan. Jadi taya tu di sana kamelilinan. Yang kita sebut gelap itu karena ketiadaan terang. Yang na jolu Jogja, apa sangan na jolu Bandung, biasa mikutana tu tau kian yang na jelaskan istana kami. Apa saudara-saudara ngeh? Biasa merang gitu. Maksudnya apakah saudara-saudara sadar dengan penjelasan saya kami? Apakah saudara-saudara ngeh? Lami pebali ngeh kami pahangi. Apakah saudara-saudara ngeh? Tongar ka. Apakah Bapak Ibu ngeh? Wah, berarti tak apa mingeh. Jadi itu, jadi garam dan terang. Jadi harus dikalahkan karena kegelapan itu tidak ada. Kegelapan ada ketika tidak ada terang. Susito, coba kedakai kegelapan untuk mengalahkan terang sekarang, bisakah? Ya pina gelap ke di patete terang, lampu. Tapi dakai ke gelap, tu bisa mengalahkan terang. Ya tadi sangat terang, kempel ada ekonomi fisika, dia mengandung elektromagnetik yang menyebabkan gitu. Jadi tak ya tuh kegelapan. Makanya kalau kita menghadirkan diri sebagai garam dan terang, kita menghadirkan kasih, maka itulah yang disebut menjadi saksi yang hidup. Jadi garam, oh ya tuh kamu mama, apa fungsi garam? Ya kayak, memasak. Kemudian mirato, tapi fungsi garam dari awalnya apa? Na biasa tu balik ke lemian mi apa dulu? Disiai. Apa artinya itu? Teh. Supaya tidak busuk. Garam itu mencegah pembusukan, itu fungsi utama dari dulu. Ya motonya tu duku, keladian naik disiai dulu. Jadi ya tu terang itu tadi menghilangkan kegelapan. Ya tu garam mencegah pembusukan. Nah budalium walang katuan tu di sana proses pembusukan toh. Ya. Yang ada yang sengke bang. Itu proses pembusukan lang kali itu toh. Yang ada yang sipura bang. Proses pembusukan lang kali itu toh. Tapi yang dari sengke itu apa na dihadirkan? Nak kuat tu dentu pandita jomi Jerman di sana Dietrich Bonhoeffer. Nak kuya makada kasih itu adalah sebuah perlawanan. Kasih, sebuah perlawanan. Namanen ben dicontoh. Nak kuah ia tu di sana kegelapan, apa tak iya? Tapi karena tidak ada terang, maka dia ada. Jadi terang itu adalah perlawanan. Nah, susi bangsa minakua, kasih itu adalah perlawanan. Dunia ini penuh dengan benci, penuh dengan kemarahan. Atau pasti di posaba, ada sengke. Sengkira kalau komuneta, baineta, anakata, itu semua adalah proses pembusukan. Tanggal busuk itu ke misalnya gara-gara sengke kita tamamma ya kayak.
Apa mau tuh dari kita tamam ya kan? Padahal dia tuh disanga mengantuk. Mengantuk itu berkat Tuhan. Yang dari bisa siapa mama? Itu luar biasa. Nah budak mau tahu tak yang bisa mama. Oh, yang tak yang bisa mama gara-gara penanna, kasengkianna, oko kampaimi. Nah kuami tu Bonhoeffer nak kuah, ya tu disanga benci hanya bisa dikalahkan dengan yang sebaliknya. Terus bangsia gelap hanya bisa dikalahkan dengan yang sebaliknya yaitu terang. Nah kuami ya tu benci kasengkian hanya bisa dikalahkan dengan yang sebaliknya yaitu cinta. Cinta. Nah kuami makada siste sabayatan dalam toke lana toke Hitler sabak nalawan tu Hitler sabak kejahatannya Hitler sudah luar biasa, dia sudah menyebut Hitler itu iblis, 6 juta orang Yahudi napatei, dia melawan satu-satunya pendeta yang berani melawan Hitler, akhirnya dia ditangkap dan dihukum gantung. 2 minggu sesudah dia dihukum gantung, Amerika menyerbu Jerman. Hitler lari ke dalam sebuah terowongan, lalu sebelum dia menembak dirinya, dia tembak dulu istrinya Eva Braun, lalu dia menembak dirinya mati bersama dengan istrinya. Tapi ya tonala ditoke tadi sanga di Bonhoeffer. Nakutanemi wartawan, nakua siste. Apakah engkau masih mencintai Hitler? Nakuami, setiap saat saya mendoakan dia sebagai pribadi. Saya berdoa sebagai cinta saya kepadanya supaya dia bertobat dari kebencian kepada orang Yahudi, dari kemarahan. Saya berdoa untuk dia. Itulah wujud cinta saya. Tapi cinta saya kepada dia dengan melawan seluruh kejahatannya, melawan kebenciannya. Nah kutip itu Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mencintai Tuhan, bencilah kejahatan. Nah kami, cinta itu harus membenci. Apa tuh dibenci? Kejahatan. Jadi yang kubenci sama Hitler adalah kejahatannya, tapi dirinya, pribadinya, kucintai dia, kudoakan dia, tapi saya melawan semua kejahatannya, nasismenya, chauvinismenya, kulawan sampai titik darah penghabisan. Itu yang disebut cinta sebagai perlawanan. Dia bilang kebencian itu hanya bisa dikalahkan oleh cinta. Kalau benci dilawan dengan benci, berdobol bencinya. Kalau gelap dilawan dengan gelap, double gelapnya. Yang disebut melawan oleh manusia, pukul dilawan dengan pukul. Harus yang sebaliknya, kata Hitler. Nah di sini saudara-saudara yang disebut inkarnasi itu, apa yang kita pahami selama Natal itu kita wujudkan dalam kehidupan kita yang paling sehari-hari, yaitu menjadi garam dan terang. Kalau ditanya apakah misi orang percaya, 2 saja itu, menjadi garam dan terang.
Garam itu mencegah pembusukan, terang itu menyingkap dan menuntun kemana kita harus menuju. Dua hal itu. Jadi terang menyingkap, iya kan? Gara-gara ada terang tersingkap oleh semuanya. Juga menyingkap dosa kita. Setiap kita mendengar firman Tuhan, tersingkaplah dosa kita. Misalnya, jangan membenci. Baru oh iya ya, Susito. Lalu sesudah dia singkapkan dosa kita, dia arahkan. Makanya dalam pembacaan kita tadi, secara singkat kira-kira begini. Banyak orang berpikir minggu biasa artinya kembali kehidupan yang biasa. Tidak. Minggu biasa itu artinya dalam kehidupan kita yang paling biasa, disitulah iman kita diuji. Misalnya begini, banyak pasangan merasa pernikahan itu indah hanya pada saat acara pernikahan itu. Iya kan? Indah sekali, dikenang. Padahal makna pernikahan itu justru diuji pada saat mana? Pada saat kutiro tu Mama Agebi, soalnya Papa Agebi mencuci piring bersama. Saat mereka lelah bersama. Saat mereka berbeda pendapat. Saat harus tetap setia dalam rutinitas. Saat sudah tua dan mengatakan, oh, tontong kisi pakaboro. Teon ni ko tingkur mo ko to temo. Labirang kuda ka tu sengana. Ya to pisa susi to. Justru di situ diuji. Jadi dalam Mazmur 40 itu coba lihat, kesaksian itu lahir dari pengalaman hidup sehari-hari. Lihat, ia mengangkat aku dari lumpur kesengsaraan. Dia bersaksi begitu. Der kenal kami buka. Lumpur. Kalau kita yang nalaki buka, apa yang paling kita ingat? Kesalamat syaki. Lumpurnya rekah? Apa yang paling kita ingat ketika kita selamat dari nalaki ibuka? Yang menyelamatkan kita dari lumpur itu. Dan dia mengatakan, aku bersaksi tentang bahwa Allah yang menyelamatkan aku dari lubang lumpur. Dia tidak mengatakan, lihatlah betapa kuatnya aku, betapa kayanya aku, betapa hebatnya aku bisa lolos dari lumpur. Tapi dia ingat bahwa yang menyebabkan aku bisa keluar dari lumpur adalah tangan Tuhan. Lihat betapa setianya Tuhan itu. Aku terjerumus ke dalam lumpur. Lumpur dosa, lumpur apa, tetapi dia setia dan mengangkat aku dari lumpur itu. Itu yang dia saksikan. Bukan dengan mengatakan, hebat liuna, sugin, aku bisa tas dalam lumpur. Itu kesaksiannya. Lihatlah betapa setianya Tuhan itu. Jadi maksudnya, kesaksian tetap berjalan walaupun hidup terasa gagal. Dan kita menyaksikan Tuhan berkarya di dalam kegagalan-kegagalan kita itu. Kesaksian tentang kegagalan. Saya membaca sebuah buku berjudul Yang Terluka Yang Menyembuhkan. Malaikat larian silukil ke rumah sakit, Mama Kevin. Tangga bongi bergumul. Tapi kami bersyukur Tonna Sulemo.
gara-gara dibawa ke rumah sakit, kami menemukan hal-hal lain dalam dirinya yang sekiranya dia tidak dibawa ke rumah sakit, kita tidak bisa mengantisipasi itu. Jadi kami bersyukur bahwa dia dirawat dan kami menemukan ada hal lain lagi yang harus dijaga. Coba. Yang mana sangat Roma 8 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan demikian kami harus antisipasi lagi hal-hal ini yang ditemukan itu. Itu namanya memelihara kehidupan. Nah, yang kedua, Yesaya mengatakan, perhatikan kata-kata Yesaya ini, tentang apa yang dia saksikan. Jadi kesaksian tetap berjalan saat hidup terasa gagal. Lihat apa dia bilang, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Coba lihat, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Itu dia saksikan begitu. Seorang petani menanam benih. Berbulan-bulan ia bekerja, namun hujan tidak turun seperti harapan. Ia bertanya, sia-siakah semuanya ini? Saya sudah setengah mati kerja, tidak ada hujan turun. Bisa orang berpendapat seperti itu. Tetapi seorang petani yang sejati, dia akan tetap menanam karena ia percaya hidup tidak berhenti pada satu musim. Musim akan terus berganti. Demikian pula dengan iman kita, saudara. Kesaksian sering lahir dari kesetiaan yang tidak segera melihat hasil. Tidak segera melihat hasil. Dan ada kalanya biasa kuku kianu lau enak, sekarang lebih kutana nak. Apakah saudara-saudara yakin bahwa doa pasti terkabul? Pebalik ke dulu ya. Pokoknya mau kukutan ikan. Apakah yakin bahwa doa pasti terkabul? Itu berarti tidak yakin. Memang doa itu tidak pasti terkabul. Yang benar ialah doa pasti terjawab. Jadi bedakan terjawab dan terkabul. Wah, sandaknya kalau semua doa terkabul, saya minta ini jadi, saya minta ini jadi. Wah, yang benar ialah doa pasti terjawab. Tidak semua doa terkabul, tapi pasti semua doa terjawab. Dan acap kali jawabannya berbeda dengan yang kita minta. Itu yang disaksikan oleh Yesaya. Kesaksian sering lahir dari kesetiaan yang tidak segera melihat hasil. Yang ketiga dari Paulus. Paulus berkata dalam pembacaan kita, ini dia bersaksi, saya bersaksi bahwa Allah itu setia. Itu kesaksiannya. Allah itu setia walaupun saya jatuh bangun, tapi saya mampu melihat kesetiaan Allah itu. Dan nampoki baru belajar jalan. Yang dibaptis di sini beberapa minggu yang lalu. Kisahnya Harvey. Dia belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Toh, duk. Jatuh. Jomuka tu nenek ino. Nenek Kevin jomuka. Kilo oboko. Ya, lari laku. Mari. Kiori lo iboko. Melolin ni mani. Jatuh bangun dia. Yang membuat dia bisa berjalan bukan karena ia langsung sempurna, toh,
Tetapi karena orang tuanya tidak berhenti menopang. Di depan neneknya, ayo jalan. Akhirnya bisa jalan. Jadi gereja bersaksi bukan karena tidak pernah jatuh. Kita sebagai jemaat banyak kali jatuh, bukan? Baik sebagai persekutuan maupun sebagai pribadi banyak kali jatuh. Bukan karena tidak pernah jatuh lalu kita mengatakan, lihatlah inilah orang-orang yang diberkati Tuhan tidak pernah jatuh. Bukan. Gereja bersaksi melainkan bukan karena tidak pernah jatuh, tapi mereka bersaksi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Itu kesaksian gereja. Kami bersaksi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Walaupun banyak sekali dosa kita buat sebagai jemaat, banyak diskriminasi dan segala macam, tapi kita bersaksi, walaupun begini kami percaya Allah setia. Lihat gedung gereja kita. Dan gedung gereja Lomakale, saya lakukan temo di sama gereja Betel. Ditandai gereja Betel, sidik-sidik di Betel. Dibangun susite, site kami itu majelis, salah tuh. Nang kamu dibangun, terpaksa di Betel Lomi. Saya lakukan tema tak bangsa nadadi. Ya te gereja anta sidik-sidik mau disana gereja Betel. Masai maro mau di Betel taruh. Nata ekal ada dinna. Tapi kita percaya Allah bekerja. Supaya nanti gereja Betel betul-betul menjadi Betel. Betel artinya bait Allah. Betel. Bukan Betel. Jadi pada mulanya memang di Betel. Tapi betul-betul nanti jadi Betel. Bait Allah. Bahasa Arabnya itu Baitullah. Betel. Itu yang terakhir, pembacaan kita yang terakhir. Yohanes Pembaptis. Kesaksiannya menunjuk, bukan menunjuk dia. Saya bisa begini karena dia. Ya, lihat. Lihatlah anak domba Allah itu. Ia kentiro kami papan penunjuk. Apa nak tu papan penunjuk? Ya tu papan penunjuk menunjuknya apa? Nak warga tu papan penunjuk, lihatlah aku. Ya ke? Ya nanti papan penunjuk nak warga lihatlah aku. Jadi kesaksiannya menunjuk. Papan penunjuk jalan tidak pernah bilang lihatlah aku. Tapi ia berkata ke sana. Ke sana. Toh? Papan penunjuk ke kete maksudnya ke sana. Lihatlah anak manusia itu. Jadi kita ini adalah papan penunjuk. Lihat itu. Mereka tinggal bersama. Lihatlah. Kesaksian Kristen bukan memamerkan dirinya, tapi menunjuk kepada Kristus. Dan terakhir dalam pembacaan kita tadi, bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi yang benar? Dikatakan di situ, tinggal bersama Yesus dalam keseharian. Yesus berkata, marilah dan kamu akan lihat. Mereka tinggal bersama Yesus. Mereka mengalami Yesus. Mereka dididik oleh Yesus. Sebelum mereka diutus. Mereka duduk bersama dengan Yesus. Mereka minum kopi bersama dengan Yesus. Mereka mendengar cerita tentang Yesus. Cerita tentang Allah. Dan mereka mengalami suasana tentang Yesus dalam kehidupan yang paling sehari-hari. Mereka mengalami Yesus dalam keseharian mereka. Ketika mereka berdoa, ketika mereka beribadah.
bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ada yang disebut semacam penutup khotbah ini, dentu di sanga, dalam bahasa Inggrisnya itu liturgi after liturgi, ibadah sesudah ibadah. Itulah ibadah yang sesungguhnya, yaitu ibadah sesudah ibadah. Dan itu adalah kehidupan kita yang paling biasa. Di situ kita berliturgi. Dan ingat, apa tujuan liturgi? Menurut liturgi Gereja Toraja? Mengalami Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu mereka mendengarkan firman Tuhan sehari-hari. Mereka lihat sang firman itu. Karena itu mereka bisa bersaksi dengan benar. Setiap Natal ada lilin menyala. Apakah lilin itu kita bawa pulang? Tidak. Tetapi terangnya dinyalakan di hati kita, dibawa pulang ke rumah, ke dalam kehidupan kita yang paling sehari-hari. Ketika kita, satu, kita memilih hidup jujur. Itu kita sudah menjadi saksi. Dua, kita memilih untuk saling memaafkan ketika ada masalah. Itu sudah menjadi garam dan terang. Ketiga, kita tetap setia walaupun kehidupan berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita percaya Yesus adalah terang dunia dan kita menjadi. Yang ketiga, kita menolong tanpa pamrih. Itu yang disebut liturgi sesudah liturgi, ibadah sesudah ibadah. Jadi saudara-saudara, refleksi kepada kita masing-masing. Saya jadi ingat, saya perhatikan terus di gereja ini. Seringkali saya lihat banyak orang-orang tua datang ke gereja bukan karena khotbah yang indah, tetapi karena dia mau melihat, termasuk saya, kenapa orang itu tetap penuh pengharapan, padahal hidupnya berat. Tang Nabila Mama Alingkah, itu kesaksian. Saya biasa untuk turun saya di situ, tapi dia setia dan itu kesaksian kepada saya. Jadi disitulah kesaksian berbicara tanpa kata. Jadi saudara-saudara, Yesus tidak meminta kita menjadi luar biasa untuk bersaksi. Ia hanya meminta kita tinggal bersamanya, hidup bersamanya, mengalaminya. Dan dari hidup yang biasa itu, kesaksian tentang Yesus akan lahir dengan sendirinya. Kiranya minggu-minggu biasa yang kita mulai hari ini menjadi tempat inkarnasi Allah terus berjalan. Inkarnasi adalah Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging, kata-kata menjadi perbuatan, menjadi liturgi after liturgi. Kehidupan kita yang biasa itu menjadi ibadah sesudah ibadah. Dan yang terakhir, kehidupan kita yang paling biasa dalam minggu-minggu biasa ini menjadi kesaksian hidup kita tentang Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita masuk dalam waktu teduh. Kita melihat ke dalam diri kita.
Setiap kita terpanggil untuk menjadi saksi. Dalam hal ini menjadi garam dan terang. Banyak sekali pembusukan di sekitar kita. Baik diri kita sendiri maupun kehidupan bersama. Kehidupan bernegara. Kita terpanggil untuk menjadi garam, mencegah pembusukan itu. Banyak kegelapan yang kita lihat karena terang itu tidak hadir. Banyak benci karena cinta itu tidak hadir. Menjadi garam dan terang. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, jemaat di mana kita berada, dan masyarakat. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama merespon dengan berdiri, lalu dengan semua orang percaya dalam satu persekutuan orang beriman di seluruh waktu dan tempat. Kita mengaku iman kita memakai pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepada aku? Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku, Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya
dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Silakan duduk. Begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur melalui persembahan di antar firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita nyanyikan pujian selama bumi didiami, mengiringi persembahan kita. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang sorgawi dan kami jadi tubuhnya. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapkan anak-Mu teguh. Iya, baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sambil pundi tetap dijalankan, ada juga persembahan berupa natura. Bagi Bapak Ibu yang rindu juga untuk memberikan persembahan, ya kita akan uangkan natura. Silakan ditawar, ini ayam sepasang, jadi betina jantan di dalam. Ya, silakan ditawar. Ya, ayam jantan dan betina. 100 satu kali, 100 dua kali, 150. 150, 200, 300 dua kali, 300 dua kali, 300 tiga kali. Nanti diambil di belakang ya Bu.
Iya, ini sayur rakbisa dengan rebung. Mari Bapak Ibu silakan ditawar. 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Iya, ini masih sama untuk pembangunan labu. Mari ditaruh harga. Berapa? 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Iya, ini buah alpukat. Silakan ditawar Bapak Ibu. Buah alpukat. 50 dari belakang. 50 satu kali, 60 satu kali, 60 dua kali, 100 satu kali, dua kali, 100 tiga kali. Iya, ini masih sama yang tadi ya, sayur rakbisa, rebung, labu siam dengan rebung. Silakan ditawar. Berapa? 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Iya. Ya, ini untuk jemaat sukun. Iya. Mari Bapak Ibu silakan taruh harga. Ya, ini untuk jemaat ya. Tak mau 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Boleh? Oh. Iya, masih sama juga. Iya, ini diperuntukkan untuk PKB. Iya, untuk PKB. Mari Bapak Ibu silakan ditawar. Berapa? 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Iya, ini untuk sekolah minggu. Lampu. Iya, Pak. Iya, bola lampu. Iya, silakan Bapak Ibu ditaruh harga untuk sekolah minggu. 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Iya, masih sama. Bola lampu masih ada dua dengan yang ini. Silakan Bapak Ibu taruh harga untuk sekolah minggu. 50 satu kali, dua kali, 50 tiga kali. Ya, ini yang terakhir. Masih sama untuk sekolah minggu. Mari Bapak Ibu silakan ditawar. 100 satu kali, dua kali,
103 kali. Boleh angkat tangan yang ya, itulah penguangan natura, dan untuk kita semua yang terlibat di dalamnya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, mari kita semuanya menyiapkan diri untuk berdoa syukur, berdoa syafaat. Kita mulai dengan waktu teduh. Kita tundukkan kepala. Kita masuk waktu teduh sejenak. Silakan musik bantu kita untuk menjalani waktu teduh ini. Sebelum kita pulang, kita percaya bahwa kehadiran kita di sini adalah kuasa Roh Kudus. Kita sudah datang mengalami Tuhan. Kita mendengar Tuhan. Kita sudah diterangi oleh Tuhan. Sesudah itu kita akan pergi untuk menjadi saksi, untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita yang paling biasa, dalam kehidupan kita yang paling sehari-hari, kehidupan di keluarga, di masyarakat, kehidupan bersama anak cucu, dengan orang tua. Di sanalah kita terpanggil untuk firman menjadi manusia, kata-kata menjadi perbuatan, inkarnasi. Ya Bapa, bertahtalah di atas ibadah kami ini. Engkau melihat kami, setiap kami secara lebih dalam daripada kami melihat diri kami sendiri. Kiranya oleh terang-Mu, siapa diri kami di hadapan-Mu tersingkap baik itu dosa-dosa kami, sisi-sisi gelap kami, tapi juga kesaksian-kesaksian hidup kami, baik itu pribadi maupun keluarga. Dan Tuhan meminta kami untuk bersaksi, untuk menjadi garam dan terang. Bagaimana kami mau mencegah pembusukan kalau kami sendiri busuk? Bagaimana kami mau menghadirkan cinta kalau hidup kami sendiri
penuh dengan benci. Tapi syukur kepadamu, justru itulah kesaksian yang diminta dari kami, menyaksikan bahwa Tuhan setia dalam ketidaksetiaan kami. Tuhan menolong dalam keterpurukan kami. Oleh Roh Kudus-Mu kami dimampukan melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami yang paling biasa, dalam suka dan duka hidup kami. Dalam sehat dan sakit kami, dalam kuat dan lemah kami, semuanya kami jadikan sarana kesaksian. Kami menghadapi minggu yang baru, kami mensyukuri minggu yang sudah lalu. Dalam minggu yang lalu, bahkan dalam bulan Januari ini, ada begitu banyak sukacita, tapi ada juga duka cita. Di bulan Desember dan Januari kami bersukacita, kami banyak bertemu dengan keluarga, bersukacita bersama, beribadah bersama. Kini mereka sudah pulang kembali ke tempat masing-masing. Biarlah ketika kami bersama-sama, kami mampu melihat Tuhan dalam segala perkara hidup. Sempurnakan semua sukacita kami dalam bulan Desember dan Januari, tapi juga semua duka cita. Ada beberapa keluarga yang telah Engkau panggil. Hiburkan, kuatkan kami semua yang berduka. Dan kami terus berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, yang terus bergumul dengan penyakitnya, dan mampukan mereka untuk tetap bersaksi dalam kesakitan-kesakitan seperti itu. Mereka mungkin merasa terperosok, tapi yakinkan mereka bahwa Tuhan setia. Dan Tuhan bekerja lewat banyak cara untuk hadir dalam hidupnya. Mama Kevin, Bapak Mendo, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Nimpa, Nenek Hari, Nenek Dandi, Nenek Riel di Tondok, Bapak Diel di Makassar, Bapak Mendi Lapong Padati, Neneknya Pael, Bapak Petrus Alexander, Ibu Berta Talloh, Nenek Gerdi, Nenek Eka, Bapak PT Pakan, Nenek Prisil, Nenek Leda, Nenek Onel. Engkau lewat jemaatmu, lewat keluarga, hadir dalam hidup mereka dan mampukan mereka melihat kehadiran Tuhan lewat kehadiran keluarga, kehadiran jemaat, terlebih tangan-tangan yang merawat. Kami berdoa untuk yang dirawat di rumah sakit, Bapak Simon Tammu, Bapak Setan Diseno, dan Bapak Saleh Parinding. Kami berdoa untuk yang berduka, seluruh keluarga almarhumah Ibu Justina Sesa, seluruh keluarga Bapak Daud sampai Arung, seluruh keluarga Bapak Daud Sapan, seluruh keluarga almarhumah Nenek Tiku, seluruh keluarga Bapak Kanna Sarungallo, seluruh keluarga almarhum Bapak Palidan Sarungallo, seluruh keluarga Bapak Yakin dan Direrung,
seluruh keluarga almarhumah Bapak THB Pakan, seluruh keluarga almarhum Bapak Daniel Subah, seluruh keluarga Bapak Mayang Tandek, seluruh keluarga Bapak Agustinus Herianto. Engkau adalah Tuhan kehidupan dan kematian mereka. Sempurnakan mereka yang bersuka cita karena berbagai hal, khususnya yang sempat kami catat yang berulang tahun. Dan terimalah persembahan-persembahan syukur mereka, keluarga almarhumah Ibu Berta Tando, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga almarhumah Ibu Laidanu, Nenek Labah, keluarga Eka, persembahan Eko, Bapak Hendrik Leda, Ibu Elizabeth Ruru, Ibu Oktavian Palamba, Ibu Nenek Dio, Bapak Yohan Sembolinggi, Aneta Bangaklino, Mama Citra, Nenek Ayu, Nenek Raka, Nenek Sila. Sempurnakan persembahan syukur mereka. Semua kami yang bergumul, tetapi juga bersuka cita, bertahtalah di atas kehidupan kami oleh firman-Mu. Berkati masyarakat di mana kami berada. Jadikan jemaat-Mu di sini sebagai sarana menghadirkan terang, menjadi garam dan terang dalam kehidupan masyarakat. Berkati pemerintah kami, kiranya lewat pemerintah kami, terang dan garam juga Engkau hadirkan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati dunia ini dengan segala permasalahannya. Kami percaya Engkau hadir dengan cara Tuhan sendiri. Ya Bapa, inilah doa syukur dan pengharapan kami semua. Kiranya Engkau berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, dimohon kesabaran kita sejenak, kita akan mendengarkan warta Jemaat Karambe. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Sulaiman Manguling MTH yang telah memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan yang akan senantiasa memberkati Bapak Pendeta di dalam mengangkat pelayanan dan dalam kehidupan bersama keluarga. Diucapkan juga terima kasih kepada kita semua yang telah mengangkat pelayanan pada hari ini. Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati kita. Warta Jemaat Karambe, Minggu 18 Januari 2026. Yang pertama, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pengurus PWGT Jemaat Karambe telah melaksanakan PAW atau pergantian antar waktu dalam rapat evaluasi pengurus pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, yaitu Ketua Ibu Kristiani Litan Ramang diganti oleh Ibu Rante Limbong Palinggi, dan Ketua Bidang 2 Ibu Rante Limbong Palinggi diganti oleh Ibu Yanti Alorante. Penetapan pengurus akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 18 Januari 2026 pukul 11 atau selesai ibadah pukul 9 dan akan dilanjutkan dengan rapat pengurus PWGT. Yang kedua, perkunjungan duka Majelis Gereja
OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhum Bapak Daniel Suba atau Kakek Bagas dilaksanakan hari Kamis 22 Januari 2026 ke Rantai Talang, berkumpul di Rura dan berangkat pukul 16. Ibadah penghiburan dilaksanakan pukul 17, akan dilayani oleh Jemaat Karambe. Yang ketiga, jadwal rapat evaluasi Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Selasa dan hari Rabu. Pada hari Selasa 20 Januari 2026, rapat evaluasi bidang 3 dan rapat evaluasi bidang 2 dilaksanakan pada pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Pada hari Rabu 21 Januari 2026, rapat evaluasi bidang 1 pukul 16. Yang keempat, dalam rangka perayaan HUT Jemaat Karambe yang ke-60 pada tanggal 17 Januari 2026, akan dilaksanakan jalan santai pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 6 pagi. Start dari gereja menuju alun-alun Rantai Pao. Karena itu, panitia pembangunan menyiapkan baju kos HUT ke-60 Jemaat Karambe dengan harga Rp100.000 per baju. Jika ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang rindu untuk memiliki, agar mendaftar melalui grup WA Gereja Toraja Jemaat Karambe. Yang kelima, peneguhan sidi bagi saudari Agnesia Palaklangan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Januari 2026 dalam ibadah pukul 16 atau jam 4 sore. Yang terakhir, disampaikan kepada semua pemegang kekayaan Jemaat Karambe bahwa verifikasi akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 27 sampai 28 Januari 2026. Karena itu diharapkan semua pemegang kekayaan Jemaat Karambe untuk mempersiapkan pembukuannya. Demikian warta jemaat, terima kasih atas ketenangan kita semua. Yesus terangmu, pelita hatiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Kita ulang sekali lagi. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi dunia, supaya keselamatannya sampai ke ujung bumi. Pergilah, hiduplah dalam terang Kristus, dan nyatakanlah kasih-Nya
kepada semua orang. Syukur kepada Allah, Roh Kudus kiranya menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi Kristus. Kita sebarkan Injil ke seluruh dunia. Kita kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita semua. Mari kita naikkan nyanyian syukur. Mari sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Demikianlah ibadah kita, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi.
Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terteri. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi.